قولي ربي زدني علما warzuqni fahman. Amin. Ibu absen dulu ya. Aisyah, Arif, Danu, Daniel, Fatimah, Gani. Wah, hadir semua ya hari ini. Iya, wah hebat sekali kelas ini, rajin-rajin semuanya, hadir semua. Hebat. Nah, kita berdiri dulu ya. Kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Kenapa sih kita harus menyanyikan
Coba cari mana kitab yang pertama sekali diturunkan kitab apa? Tentang bukan, jadi kitab pertama yang diturunkan itu kita tahu Taurat. Oke, dijelaskan lagi ya biar kalian semua paham. Tadi kan dijelaskan di sini beriman kepada kitab Allah. Nah, beriman kepada kitab Allah ini termasuk ke dalam rukun iman yang mana? Rukun iman yang berapa coba tahu? Iya, rukun iman yang tiga tadi. Beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala merupakan rukun iman yang ketiga. Nah, iman, arti iman tadi ialah mempercayai. Mempercayai. Meyakini. Apa ya? Boleh. Nah, selanjutnya pengertian kitab. Apa pengertian kitab tadi? Iya, kitab adalah kumpulan wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul. Kitab adalah kumpulan wahyu Allah yang diturunkan kepada para rasul. Jadi kalau pengertian beriman pada kitab Allah artinya apa? Artinya mempercayai dan meyakini sepenuh hati bahwa Allah itu telah menurunkan kitabnya. Nah, kitab Allah Subhanahu wa taala ini diberikan sebagai rahmat dan hidayah bagi umat manusia agar mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 136 yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu billahi wa rasulihi wal A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazala 'ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Nah, jadi kita harus meyakini dan membenarkan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kitab yang tadi adalah kitab Taurat. Kitab Taurat. Nah, ini contohnya ya. Ini dari terjemahan bahasa Indonesia. Juga di salin menggunakan bahasa Indonesia. Agar umat-umat yang meyakini kitab Taurat ini yang berada di Indonesia ini bisa tahu apa isi dari kitab tersebut. Nah, kitab Taurat tadi diturunkan kepada siapa? Iya, Nabi Musa alaihissalam. Kitab Taurat ini artinya perintah atau syariat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, isi dari kitab Taurat ini apa coba? Masih ada yang mana dari video tadi? Iya, jadi kitab Taurat ini berisi tentang keyakinan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala serta larangan menyembah berhala. Taurat menjelaskan perihal tentang kabar gembira atas kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kitab yang kedua apa? Iya, yang kedua itu ada kitab Zabur. Zabur. Kitab Zabur ini diturunkan kepada siapa? Ya, Nabi Daud alaihissalam. Kitab Zabur ini berarti tulisan yang berisi tentang beberapa zikir, pengajaran dan hikmah. Bisa juga ada juga dalam kitab Zabur ini berisi nyanyian dan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kitab Zabur ini juga merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk Bani Israel pada zaman kepemimpinan Nabi Daud. Selanjutnya yang ketiga itu apa? Kitab Injil. Nah, ini contoh kitab suci Injil dalam bahasa Indonesia. Kitab suci Injil ini diturunkan kepada siapa tadi? Nabi Isa ya. Nah, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa ini berbahasa Yunani. Iya, artinya itu kabar gembira. Jadi, arti kitab Injil ini adalah kabar gembira yang diturunkan Allah pada Nabi Isa menggunakan bahasa Yunani. Apa isi dari kitab Injil ini? Iya, jadi kitab Injil ini berisi tentang keterangan dan ajaran-ajaran yang membenarkan atau memperkuat ajaran yang terdapat pada kitab sebelumnya. Apa tadi kitab sebelumnya? Kitab Taurat dan kitab Zabur. Selanjutnya yang terakhir, kitab apa? Kitab Al-Qur'an. Siapa yang tahu kitab Al-Qur'an? Tahu semua. Tahu semua kan kitab suci Al-Qur'an? Iya, tahu. Jadi kitab suci Al-Qur'an ini diturunkan kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arti dari kitab Al-Qur'an ini merupakan bacaan. Apa artinya? Iya, bacaan. Nah, kitab Al-Qur'an ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala menggunakan bahasa Arab. Jadi kalau kitab Injil tadi diturunkan berbahasa Yunani, kitab Al-Qur'an ini diturunkan bahasa Arab. Jadi seluruh semua orang ada di dunia ini yang mengenal bahasa Arab dan meyakini kitab suci Al-Qur'an itu harus membacanya, harus membaca Arab. Nah, kitab Al-Qur'an ini berisi tentang akidah dan keimanan kepada penciptaan manusia, kisah-kisah hubungan manusia dengan Allah dan kehidupan keluarga, masyarakat dan negara. Jadi kitab Al-Qur'an ini isinya tuh semua yang ada, semua permasalahan, semua yang kita butuhkan di dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Jadi semuanya itu sudah diatur di dalam kitab Al-Qur'an. Mau untuk urusan berkeluarga ada, misalnya ada itu, ada bahasanya dalam Al-Qur'an. Urusan bermasyarakat ada, bahasanya dalam Al-Qur'an. Urusan bernegara ada juga. Selanjutnya itu meyakini kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sih cara kita itu untuk meyakini kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kewajiban manusia terhadap kitab Allah Subhanahu wa taala itu di antaranya ada beberapa nih. Yang pertama itu mempercayai adanya 4 kitab Allah Subhanahu wa taala. Apa saja tadi? Ya, Taurat, Zabur, Injil dan juga Al-Qur'an. Yang kedua itu mempercayai bahwa seluruh kitab tersebut datangnya dari Allah nih. Yang ketiga membenarkan berita-berita tentang kitab terdahulu sebelum Al-Qur'an. Kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Zabur kepada Nabi Daud dan Injil kepada Nabi Isa. Kita harus mempercayainya tuh bahwa kitab tersebut diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada masa terdahulu. Dan yang terakhir itu mengamalkan hukum-hukum dari Al-Qur'an. Karena itu hukum-hukumnya saja seperti contohnya itu sholat, puasa, zakat, haji bagi yang mampu. Dan juga ini berbuat baik kepada sesama dan lain sebagainya. Adanya kan? Ya, kita harus mengamalkan sebenarnya yang baik dan meninggalkan yang buruknya. Nah, kitab ini diturunkan kepada Nabi Rasul ini menjadi petunjuk bagi umatnya masing-masing pada zamannya. Kalau kita tahu itu berlakunya itu di zaman Nabi Musa saja, di zaman pemerintahan atau di zaman kepemimpinan Nabi Musa. Kitab Zabur itu untuk umatnya Nabi Daud dan setelahnya sebelum datangnya kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Selanjutnya kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Jadi semua Nabi Isa itu harus mempercayai ini meyakini kitab Injil tadi dijadikan sebagai petunjuk dan pegangan dulu. Terus yang terakhir datang lagi kitab suci Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketiga yang tadi datang lagi setelah datangnya kitab suci Al-Qur'an. Jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai seterusnya nanti sampai datangnya hari kiamat yang jadi umatnya Nabi Muhammad atau kita yang sampai Islam Muslim ya, agama Islam itu orang itu harus meyakini dan menjadikan kitab suci Al-Qur'an itu sebagai petunjuk dalam hidupnya. Jadi kita nih bergantung pada Al-Qur'an. Iya betul. Selanjutnya tadi itu ada hikmah beriman pada kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir
boleh sini dikumpulkan. Nah, sudah semua ya. Kalau sudah semua, siapa yang mau kelompoknya mau maju duluan? Kelompok dua boleh, kelompok dua. Nah, cobalah sini kelompok dua. Coba kamu sebutin dari yang pertama sampai yang terakhir, nanti kami simak. Benar nggak jawaban kalian? Betul nggak teman-teman? Betul. Teman dulu kelompok dua. Hanya kelompok satu, boleh kelompok satu. Ya sama. Betul nggak teman-teman? Jawaban dari kelompok satu. Iya, teman semuanya. Selanjutnya kelompok berapa? Kelompok tiga boleh, kelompok tiga. Siapa yang mau maju? Ya coba sebutin. Betul nggak semuanya? Betul. Teman kelompok tiga. Selanjutnya yang terakhir kelompok empat. Siapa yang mau maju? Boleh. Iya, betul nggak semuanya? Betul. Ya, kita kelompok empat. Wah, betul semua ya jawabannya. Benar semua. Hebat banget anak-anak ibu. Coba tepuk tangan dulu semuanya. Jadi sudah benar semua nih jawabannya. Sekarang mau nggak kalau kita nyanyi lagi? Sudah pada capek semua kan? Iya, lelah, ngantuk. Iya, sudah siap. Coba mau nggak kalau kita ice breaking lagi? Mau? Oke, kalau mau, coba satu orang maju ke depan. Temenin ibu untuk mimpin. Semuanya boleh berdiri lagi. Ayo semuanya berdiri. Siapa yang mau ke depan? Oh, Aisyah, boleh Aisyah maju ke depan. Nah, kita tepuk wow, mau nggak? Mau, oke. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk wow. Kasih B. Kasih B. Kasih B. Wow, keren. Wow, wow, keren. Wow, keren. Wow, wow, keren. Yeay. Terima kasih Aisyah. Semuanya silakan duduk kembali. Nah, tadi kan sudah dijelaskan nih tentang beriman pada kitab-kitab Allah. Apa arti iman, apa arti kitab, apa saja macam-macam kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ada yang mau kalian tanyain enggak? Enggak ada? Kalau enggak ada, ibu mau nanya nih. Kitab apa yang diturunkan ketiga tadi? Kitab Injil. Iya, betul semuanya. Nah, sekarang coba satu orang maju ke depan nih untuk nyimpulin apa yang telah kita pelajari hari ini. Ada yang berani nggak? Siapa yang berani? Ayo maju ke depan. Aisyah berani. Oke, maju silakan sini Aisyah, maju ke depan. Apa tadi? Coba simpulin, sebutkan simpulan dari pembelajaran kita hari ini biar teman-temannya pada ingat lagi. Tambah ingat.